apabila inisiator dan konseptor ideologi yang menyesatkan, termasuk komunis, neokomunis, PKI baru, merubah Pancasila, diarahkan pada komunis, misalnya inisiator dan konseptor RUU HIP, masih memaksakan diri, dan apabila terbukti di belakang mereka adalah kelompok yang bersenjata, baik di dalam negeri atau orang luar negeri yang bersenjata, apa yang harus dilakukan? Ayyakhudahum, tangkap mereka, wa yahbisahum, tahan mereka, hatta yuqli'u andalik, sehingga mereka berhenti dari makarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu negara apabila terjadi sekelompok yang ingin melakukan makar, melakukan pemberontakan, termasuk berindikasi dengan membawa ideologi-ideologi yang sesat yang berlawanan dengan ideologi negara tersebut, maka pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin negara ialah melakukan pembinaan kepada kelompok yang ingin membawa pengaruh ideologi sesat, ingin melakukan pemberontakan. Arahan bimbingan itu harus dilakukan oleh kepala negara. Ada satu kitab, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab ensiklopedi fikih yang dikeluarkan oleh kerajaan Kuwait. Disebutkan di jilid 8 halaman 135, disebutkan di sini, yambaghi lil imam, seharusnya bagi kepala negara, ayyad'uwal bughat, mengajak para pemberontak, al-kharijina alaih, yang menentangnya, terutama yang membawa ideologi-ideologi sesat, membawa ajaran-ajaran sesat, membawa faham-faham sesat, dan ingin melakukan pemberontakan, seharusnya ilal audah ilal jamaah, mereka diajak untuk membawa mereka pada jamaah, yaitu persatuan. Nah, yang menjadi kenistaan ialah kepala negara itu justru melindungi, bersekongkol, bahkan berideologi sama dengan kelompok yang membawa ideologi sesat. Justru kepala negara itu menaungi, melindungi,
memfasilitasi kepada mereka yang membawa ideologi sesat, yang membawa ideologi yang mengancam negara, termasuk komunis, dan itu sangat berbahaya. Mestinya kalau kepala negara di suatu negara itu berideologi yang benar, maka kalau ada sekelompok dari rakyatnya berideologi sesat, maka kepala negara ini harus memberikan pembinaan, memberikan konseling, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada mereka kelompok yang sesat, kelompok yang berbahaya, untuk kembali pada ajaran yang sebenarnya, untuk kembali pada ideologi yang sebenarnya. Ada satu buku tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Buya Hamka. Di juz 30 halaman 166-167. Ulama dulu, jangankan ideologi sesat seperti komunis, ulama dulu itu sangat-sangat gairah, cemburu dengan terminologi di luar Islam. Apalagi ajaran di luar Islam, apalagi ideologi yang menyesatkan. Ada seorang tokoh pendidikan nasional, termasuk anak buahnya Muhammad Hatta, ialah Darwis Taib, yang mencetuskan faham marhamisme. Faham marhamisme itu diambil dari surat Al-Balad di ayat 17. Watawasau bil marhamah, saling memberi wasiat dengan kasih sayang. Maka disebutkan oleh Darwis Taib marhamisme. Kasih sayang itu digambarkan oleh Al-Quran. Kata Darwis Taib, fakku raqabah, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari yang lapar, hari terjadinya kelaparan. Memberi makan yatiman dza maqrabah, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang tidur di tanah. Dza matrabah, mempunyai tanah, artinya tidurnya di tanah, tanpa kasur, tanpa tikar. Ini sudah bentuk gotong royong kasih sayang yang dicetuskan oleh Al-Quran. Watawasau bil marhamah. Kemudian Darwis Taib mencetuskan terminologi dari Islam, yaitu marhamisme. Maka faham marhamisme ini disebutkan oleh Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Buya Hamka jauh lebih populer di halaman 167 juz 30 halaman 167. Marhamisme, kasih sayang, gotong royong versi Al-Quran dari surat Al-Balad ayat 12 sampai ayat 17. Beliau Profesor Dr. Buya Hamka mengatakan bahwa kalimat marhamisme ini jauh menjadi timbalan
jauh lebih populer di kalangan kaum muslimin daripada marhainisme ciptaan Soekarno. Nah, itu ulama dulu. Kalau sudah ada terminologi dalam Islam yang sudah sempurna, tidak membutuhkan terminologi yang lain. Ini ghirahnya ulama dulu. Disebutkan oleh Darwis Taib. Saking khawatirnya penetrasi ajaran-ajaran sesat yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apabila inisiator dan konseptor ideologi yang menyesatkan, termasuk komunis, neokomunis, PKI baru, merubah Pancasila, diarahkan pada komunis, misalnya inisiator dan konseptor RUU HIP, masih memaksakan diri, dan apabila terbukti di belakang mereka adalah kelompok yang bersenjata, baik di dalam negeri atau orang luar negeri yang bersenjata, yang disiapkan untuk mendukung mereka, inisiator dan konseptor, dan suatu saat mereka akan melakukan pemberontakan. Apabila ini sudah terbukti, apa yang harus dilakukan oleh negara? Harusnya wayambaghi idza ma balaghal imam, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 8 halaman 134. Wa yambaghi idza ma balaghal imam amruhum, apabila telah sampai kepada kepala negara perkara mereka, wa annahum yashtaruna silah, dan mereka membeli senjata, mempersiapkan dengan senjata, wa yata'ahhabuna lil qital, mereka sudah bersiap-siap untuk perang. Di belakangnya ada Cina misalnya yang bersenjata, di belakangnya ada Rusia yang bersenjata, atau ada pelatihan militer oleh Cina, orang-orang inisiator dan konseptor yang dibina oleh Cina atau negara lain untuk melakukan pemberontakan. Apa yang harus dilakukan? Ayyakhudahum, tangkap mereka, wa yahbisahum, tahan mereka, hatta yuqli'u andalik, sehingga mereka berhenti dari makarnya, wa yuhdisu taubatan, dan mereka taubat. Meskipun belum terjadi mereka melakukan pemberontakan, tapi kalau sudah ada indikasi di balik mereka ada kelompok yang bersenjata, harus ditangkap. Daf'an lisyarri, untuk menolak keburukan, yang akan terjadi. Biqadril imkan, dengan semampunya. Memang kita punya tentara negara Indonesia, tidak boleh lengah dari mereka. Apabila mereka bukan hanya menyebarkan ideologi komunis, bukan hanya membuat PKI baru, neo-PKI, neo-komunis, tapi di belakang mereka apabila ada indikasi mereka bersenjata, kami mohon TNI dan Polri tidak boleh lengah. Al-Quran berbicara, waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Keinginan orang-orang kafir ialah
kamu sekalian lengah dari persenjataanmu. Wa amti'atikum, dan harta bendamu. Fayabiluna alaikum mailatan wahidah, maka orang-orang kafir itu akan menyerbumu mailatan wahidah, serbuan sekaligus. Lengah. Kelengahan ini, kata Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi jilid 4, lengah ialah nisyanun tari'un, lupa yang baru terjadi, alama la yasihu ayunsa, lupa pada perkara yang tidak layak, tidak benar untuk dilupakan, yaitu lengah dari persenjataan kita dan harta benda kita. Mereka akan merebut persenjataan kita, akan menghantam TNI kita, dan akan menguasai harta benda kita, akan menguasai aset-aset negara kita. Ini apabila sudah ada indikasi demikian, pemerintah wajib, negara wajib menangkap mereka. Imam Abdul Wahhab Ibn Ali Ibn Abdul Kafi As-Subki dalam karyanya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra jilid 4 halaman 377-378, ketika negara Mesir dipimpin oleh Raja Najmuddin Ayyub, maka diam-diam ada seorang pemimpin bernama Saleh Ismail iri dengki dengan penguasa Mesir ini, Najmuddin Ayyub. Maka Saleh Ismail ini bersekongkol dengan tentara Eropa. Bagaimana bisa menjatuhkan Najmuddin Ayyub? Bahkan Saleh Ismail ini bersedia menyerahkan aset negara, sebagian wilayah negara, termasuk Saida, sebuah pelabuhan di Libanon. Yang kedua, Syakif, yaitu benteng di Libanon Selatan. Wa yusallima ilaihim Saida was Syakif. Apabila Eropa membantu Saleh Ismail untuk menjatuhkan kepala pemerintahan Mesir, yaitu Najmuddin Ayyub. Bahkan akhirnya orang-orang Eropa ini masuk kota Damaskus. Membeli senjata kepada umat Islam, karena umat Islam waktu itu di Damaskus produsen senjata, bisa buat senjata. Maka dibeli oleh Eropa, senjata orang Islam di kota Damaskus. Orang-orang Eropa ini untuk membantu Saleh Ismail untuk memberontak, menurunkan, menjatuhkan Najmuddin Ayyub, kepala pemerintahan Mesir. Maka ulama yang bernama Izzuddin bin Abdissalam menfatwakan yahrumu alaikum mubaya'atuhum, dan haram bagi kalian umat Islam menjual senjata kalian kepada Eropa, li'annakum
tatahaqqaquna, karena kalian telah membuktikan, annahum yashtarunahu, sesungguhnya orang-orang Eropa itu membeli senjata dari kamu umat Islam, liyuqatilu bihi ikhwanakumul muslimin, yang senjata itu untuk memerangi sesama saudaramu umat Islam. Akhirnya Izzuddin bin Abdissalam mengeluarkan fatwa. Jadi yang ketiga ini, langkah yang ketiga adalah Izzuddin bin Abdissalam mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam menjual senjata kepada Eropa, yang Eropa itu senjatanya untuk membantu Soleh Ismail untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, yaitu Najmuddin Ayyub di Mesir. Jadi ulama kita harus punya ghirah, tokoh agama punya ghirah politik akan bahaya mereka. Mereka yang ingin merongrong negara, mereka yang ingin merubah ideologi, mereka yang ingin menghancurkan negara kepada kebinasaan. Kebinasaan secara akidah, keyakinan, kebinasaan politik, kebinasaan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini ulama, tokoh agama harus punya ghirah politik. Itu yang ketiga. Yang keempat, menghadapi mereka yang ada indikasi membuat PKI baru, membuat neokomunis dengan cara-cara yang baru. Umpama ini seperti sekarang ini, misalnya apabila memang mereka ini ingin membawa RUU HIP menuju komunis, menuju PKI yang baru, atau setelah mereka gagal membuat cara lain yang baru, usaha lain yang baru, maka apabila mereka gagal, yang harus diwaspadai mereka itu punya langkah. Gagal secara politik, tetapi tidak gagal dalam penyebaran ideologi. Ini juga harus diwaspadai. Gagal secara politik, tapi tidak gagal dalam penyebaran ideologi. Maka ideologi komunis, seperti kita ketahui dari sejarah, komunisme, ideologi komunis yang mengarahkan manusia pada ateis, yaitu anti Tuhan, tidak percaya Tuhan. Maka langkah preventif untuk menjaga akidah umat Islam apabila mereka nanti menyebarkan melalui medsos, melalui buletin, melalui media-media mereka, baik media cetak atau elektronik, untuk propaganda ajaran mereka, komunisme yang membawa ke ateisme. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Sahihul Bukhari, hadis nomor 3276. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang setan, termasuk komunis, ateis, PKI baru, neokomunis baru, akan datang setan. Fayaqulu man khalaqa kada,
Maka setan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sampai setan itu membuat pertanyaan kepada hati manusia. Man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balahahu, apabila digoda oleh pertanyaan ini, apabila terdengar pertanyaan ini muncul dalam hati atau dari buku mereka, dari media elektronik mereka, media cetak mereka, falyasta'iz billah, segera membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Waliyantahi, hentikan, jangan lihat YouTube mereka. Waliyantahi, hentikan, jangan baca propaganda mereka, jangan baca buku mereka, jangan baca buletin mereka, jangan baca tulisan mereka, jangan dengar apa yang mereka sampaikan. Waliyantahi, itu langkah pertama. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari ajaran mereka, dan berhenti, tidak respon kepada apa yang mereka bawa. Di dalam hadis lain, hadis riwayat Sunan Abi Dawud nomor 4721, apabila muncul pertanyaan penyebaran ideologi sesat mereka, siapa yang menciptakan Allah, maka apa yang harus dibaca? Umat Islam segera mengatakan, amantu billah, kami tetap beriman kepada Allah. Begitu lihat tulisan mereka, begitu dengar ucapan mereka tentang ketuhanan untuk merusak tauhid kita, maka segera amantu billah, kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu hadis Sunan Abi Dawud nomor 4721. Kemudian di hadis nomor 4722 kita mengucapkan lagi Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang dituju seluruh hambanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Kemudian setelah itu summal yadful an yasarihi salasan, yaitu meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri 3 kali. Wal yasta'id minasyaitan, dan membaca a'udzubillah minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari setan, termasuk PKI baru, komunis baru. Di dalam syarahnya, Syarah Sunan Abi Dawud karya Ibnu Ruslan, jilid 18, halaman 292, tentang petunjuk Nabi membaca bacaan-bacaan tadi, mulai dari Allahus Samad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian ludah ke kiri 3 kali, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitan. Tujuannya ialah litumha tilka syubuhat, supaya pengkaburan orang komunis, pengkaburan orang PKI baru itu hilang. Watadmahilla, dan lenyap tilka turhat, kebohongan-kebohongan perkara yang tidak berguna. Kebohongan-kebohongan yaitu penyebaran ideologi,
perkara yang tidak berguna untuk kita dengar, perkara yang tidak berguna untuk kita lihat, perkara yang tidak benar, yang tidak berguna untuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.